Halo para pecinta catur Indonesia, kembali lagi di Tarigan Catur Channel. Kali ini Tarigan Catur akan menampilkan partai yang sangat menarik yang Tarigan Catur beri judul Epic Comeback. Bocah 14 tahun sukses kalahkan VD Master Agus Kurniawan. Oke, mengenai informasi pertandingan lebih detail, mari kita simak dalam layar berikut. Ya, pertandingan ini tersaji dalam turnamen 4 Sehat 5 Sempurna Arena yang berlangsung pada tanggal 5 November 2020 sekitar pukul 21.08 waktu Indonesia Barat kemarin malam. Pertandingan ini melibatkan pertarungan antara VD Master Agus Kurniawan yang merupakan salah satu wakil Indonesia dalam turnamen Asia Nations Online Cup ya, menghadapi bocah 14 tahun yang merupakan candidate master Aditya Bagus Arfan. Oke, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke papan untuk melihat sengitnya pertarungan antara kedua pemain. Di sini, Aditya Bagus Arfan menggunakan catur boh hitam dengan nama akun Lices Muhammad Al-Fatih menghadapi VD Master Agus Kurniawan yang menggunakan catur boh putih dengan nama akun Lices FM Agus K. Di sini, Agus Kurniawan memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas dengan pion C6 oleh Aditya. Ini membentuk pembukaan pertahanan Karokan ya. Pion D4, pion D5, pion E pukul D5, pion C pukul D5. Di sini kelihatan sekilas adalah pembukaan yang simetris, namun putih kehilangan pion di petak E atau di lajur E, sedangkan hitam kehilangan pion di lajur C. Itu adalah main line utama dalam pembukaan pertahanan Karokan ya. Gajah D3, kuda C6 mencoba mengincar pion lemah yang ada di petak D4, lalu dibalas dengan pion C3 melindungi pion putih tersebut sekaligus memperkuat struktur pion putih di petak pusat. Kuda F6, gajah F4, pion G6 persiapan V1 gajah, kuda F3, gajah G5 mengajak pertukaran dengan gajah putih. Namun di sini Agus Kurniawan menolak dengan melakukan langkah menteri menuju E2. Gajah G7, di sini persiapan rokade sayap raja ya. Kuda B menuju D2, rokade pendek oleh hitam dan pion menuju H3. Benteng C8, rokade pendek juga akhirnya oleh VD Master Agus Kurniawan. Gajah pukul gajah di D3, menteri pukul D3, pion E6, kuda E5. Kuda pukul kuda di E5, gajah pukul E5. Kuda D7 memberikan counter attack balik ya terhadap gajah putih. Apa balasan putih di sini? Ya, gajah pukul gajah di G7, raja pukul gajah di G7. Pion F4 di sini Agus Kurniawan ingin langsung membongkar pertahanan sayap raja dari Aditya Bagus Arfan. Namun bagaimana cara Aditya untuk mengelola langkahnya agar bisa memenangkan permainan ini? Mari kita simak langkah-langkah selanjutnya. Menteri B6 mencoba mengincar pion lemah yang ada di petak B2. Apa balasan Agus Kurniawan? Dengan benteng A menuju B1 menjaga pion tersebut. Pion F5, kuda F3, kuda F6, kuda E5, menteri menuju A5 mencoba sekali lagi mengincar pion lemah yang ada di petak A2. Pion A3 memajukan pion satu langkah sekaligus membuat struktur pion putih yang ada di lajur A, B, C, dan D menjadi semakin kuat ya. Kuda menuju E4, raja H2 memindahkan raja putih ke tempat yang sedikit lebih strategis ketimbang sebelumnya, karena banyak lajur yang sudah terbuka, misalkan dari petak diagonal A7 hingga
G1 sudah kosong ya, sehingga raja ingin pindah ke petak yang lebih aman. Pion A6, benteng F3. Benteng menuju C7, benteng G1. Di sini mencoba ya untuk menempatkan kedua bentengnya di lajur F dan G dekat dengan pertahanan sep raja hitam. Jadi di sini Agus Kurniawan akan menyerang total ya. Pion B5, pion G4. Kita lihat betapa beraninya Agus Kurniawan memajukan pion-pionnya. Menteri menuju B6, pion H4. Pion F pukul G4, benteng pukul G4. Benteng F5, menteri F1, menteri B8, menteri G2 mulai menempatkan kekuatan atau menumpuk kekuatan di lajur G dengan satu benteng dan satu menterinya oleh putih. Menteri menuju E8 mencoba memberikan tambahan kekuatan ya terhadap pion yang dari petak G6 yang tentunya sangat rawan di sini. Benteng menuju H3, benteng H5, raja G1, pion A5, kuda D3, menteri F8, benteng E3, menteri F5, benteng H3, benteng B7, benteng E3, benteng F7, benteng H3. Di sini sulit ya bagi kedua pemain untuk membongkar pertahanan masing-masing karena tidak ada yang mau bermain agresif terlebih dahulu. Semuanya masih ingin bermain secara tertutup ya. Kita lanjutkan sampai kapan keduanya dapat bertahan bermain tertutup terus. Benteng F8, benteng E3, menteri F7, benteng H3, menteri E8, benteng E3, benteng H menuju F5, dan di sini melakukan langkah benteng H3. Benteng H5, benteng E3, benteng F7, benteng H3, benteng B7, benteng E3, benteng E7, benteng H3, kuda D6, kuda E5, kuda E4, dan di sini melakukan langkah benteng menuju E3. Kita lihat bahwa waktu dari kedua pemain adalah Aditya Bagus Arfan masih memiliki sisa 47 detik lagi, sedangkan Agus Kurniawan memiliki sisa 39 detik. Kita akan lihat siapa yang lebih sabar untuk membongkar pertahanan lawan dalam sisa waktu yang tinggal sedikit ini. Kuda D6, benteng G5. Jadi di sini yang ternyata lebih berani agresif duluan adalah Agus Kurniawan ya. Bagaimana respon dari hitam di sini dengan benteng pukul pion di H4, benteng E menuju G3. Lihat, dua benteng dan satu menteri putih langsung menyerang ya. Pion lemah yang ada di petak G6 dan bahkan ada kuda juga. Situasi ini cukup merisaukan juga ya buat seorang Aditya. Namun bagaimana lanjutan balasan dari Aditya di sini dengan benteng menuju H6, kuda G4, kuda E4, jadi sama-sama mengancam benteng di sini ya. Kuda pukul benteng, raja pukul H6, benteng skak di H3, raja G7, benteng G menuju H5. Di sini kita lihat bahwa sekilas posisi dari Aditya sangatlah tertekan dan juga sudah kehilangan satu bentengnya. Namun di sini Aditya akhirnya mampu untuk memenangkan permainan. Bagaimana langkah selanjutnya diterapkan oleh Aditya? Kita langsung simak saja ya. Kuda F6, benteng H6, menteri F8, menteri
G5, Raja F7, benteng pukul pion di H7 dengan tempo skak, kuda pukul benteng skak di H7, Raja pindah ke E8, menteri pukul G6 skak, Raja D7, benteng pukul E7 skak, menteri pukul E7, menteri G5. Kita lihat ini udah permainan babak akhir. Di sini kita lihat juga pion dari hitam kalah 1 ya. Namun di sini Aditya nantinya mampu justru berbalik unggul dari segi materi. Bagaimana caranya? Kita lanjutkan. Menteri menuju F7, Raja F2, menteri H7, Raja E3, menteri H3 skak, Raja F2, menteri H2 skak, Raja F3 dan mendapatkan pion 1 ya. Ini merupakan keuntungan yang sangat bagus karena menteri hitam sudah masuk ke pertahanan sayap raja atau pertahanan putih bahkan ya. Menteri G7 skak, Raja C6. Di sini sayangnya putih tak memiliki lagi tempo skak. Menteri E5, menteri pukul pion skak di C3, Raja pindah ke G4 dan menteri pukul pion A3. Kita lihat sekarang justru hitam punya pion 4 sedangkan putih tinggal 2. Dan ini adalah epic comeback yang sangat luar biasa ya. Ketenangan dari bocah 14 tahun. Padahal lawannya ini juga bukanlah lawan yang sembarangan. Kita lanjutkan. Bagaimana Aditya dapat mengakhiri perlawanan dari Agus Kurniawan. Menteri pukul pion skak di E6, menteri menutup di D6. Pion F5, menteri pukul menteri di E6, pion pukul menteri di E6, Raja D6, Raja F5, Raja E7, Raja E5, pion E4. Di sini sudah tak tertahankan lagi ya pionnya ya. Raja pukul pion di D5, pion A3, Raja E5, pion A2, pion D5, pion berubah menjadi menteri dengan tempo skak, Raja F5 dan setelah menteri menuju A6, jelaslah sudah ya. Agus Kurniawan menyerah kalah dari Aditya Bagus Arfan. Ya, ini salah satu permainan terbaik dari Aditya Bagus Arfan. Sempat tertinggal, namun dirinya berhasil menemukan inisiatif serangan terlebih dahulu dengan menterinya dengan tempo skak terlebih dahulu dan mencomot 3 pion dari Agus Kurniawan. Jadi ini lumayan sangat membuat kita berdecak kagum ya dengan perjuangan dari seorang Aditya Bagus Arfan ini. Ya, menurut Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.